Di video kali ini kelompok kami akan membahas mengenai pemangku kepentingan ekowisata. Jadi ekowisata itu sendiri memiliki arti suatu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan yang mengutamakan aspek konservasi alam, pembelajaran sumber daya manusia, dan pembelajaran lingkungan. Konservasi alam itu sendiri membahas mengenai keterkaitan terhadap satwa yang hampir punah, dan kegiatan ini harus bersifat positif, yang memberikan insentif ekonomi yang efektif untuk melestarikan, meningkatkan keragaman budaya, dan serta melindungi warisan alam lainnya. Yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi. Maksud dari pemberdayaan ekonomi sendiri berarti meningkatkan kapasitas atau kesempatan kerja untuk masyarakat. Dengan begini, pembangunan akan berkelanjutan serta akan mengurangi angka kemiskinan. Yang ketiga adalah pendidikan lingkungan. Jadi pendidikan lingkungan ini memberikan pemahaman dan juga kesadaran lingkungan melalui interpretasi. Kegiatan ini seperti mempromosikan, memberikan penghargaan utuh terhadap alam, masyarakat, dan budaya setempat. Ekowisata ini sudah dapat kita rasakan dampak negatifnya melalui kegiatan pariwisata konvensional. Jadi dampak negatif ini bukan hanya diungkapkan oleh para ahli, namun juga diungkapkan oleh budayawan, dan kita sendiri dapat merasakan seperti beberapa kerusakan budaya lokal yang sudah tidak terkontrol, kurangnya berperannya masyarakat setempat dalam persaingan bisnis yang mulai mengancam lingkungan, budaya, dan ekonomi masyarakat. Saya akan menjelaskan kasus contoh ekowisata. Taman Nasional Gunung Palung merupakan kawasan konservasi yang memiliki berbagai potensi ekowisata yang menarik. Pengelolaan ekowisata diharapkan dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat. Namun, pengelolaan ekowisata belum berjalan optimal karena rendahnya keterlibatan antar masyarakat dan stakeholder yang belum bersinergi dalam pengelolaan ekowisata. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi modal sosial masyarakat dalam mendukung pengelolaan ekowisata, mengidentifikasi jenis dan peran stakeholder dalam pengelolaan ekowisata, serta merumuskan strategi pengelolaan ekowisata di TNGP. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Responden masyarakat ditentukan berdasarkan teknik random sampling sederhana dengan jumlah responden 165 orang. Informan stakeholder ditentukan dengan teknik purposive sampling. Analisis deskriptif dilakukan terhadap hasil survei responden modal sosial. Analisis stakeholder digunakan untuk mengetahui jenis dan peran stakeholder dalam pengelolaan ekowisata. Analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strategi dalam pengelolaan ekowisata. Selanjutnya, untuk analisis stakeholder digunakan untuk mengetahui jenis dan juga peran stakeholder dalam pengelolaan ekowisata. Nah, jadi analisis SWOT ini digunakan untuk merumuskan strategi dan juga dalam pengelolaan ekowisata bahari. Jadi modal sosial masyarakat yang dapat mendukung pengelolaan ekowisata di TNGP adalah kepercayaan yang tinggi terhadap potensi alam dan juga peluang usaha yang diciptakan, norma sosial yang dapat memberikan rasa aman dan juga nyaman kepada wisatawan, serta adanya juga norma adat yang dapat menjadi daya tarik wisatawan. Di sini terdapat 13 stakeholder yang berperan dalam pengelolaan ekowisata yang memiliki kepentingan dan juga pengaruh yang berbeda-beda. Hubungan yang terjalin antara stakeholder masih terbatas pada koordinasi dan komunikasi saja. Belum ada kerjasama antara stakeholder dalam pengelolaan ekowisata. Nah, jadi di sini terdapat 12 strategi yang dihasilkan berdasarkan prinsip ekowisata. Yang pertama ada prinsip konservasi, yaitu untuk meningkatkan sosialisasi status zonasi kawasan kepada masyarakat dan juga merekrut masyarakat sebagai mitra BTMTG dalam melakukan pengawasan terhadap kerusakan hutan. Lalu yang kedua ada prinsip pendidikan lingkungan dalam meningkatkan sosialisasi dan juga penyuluhan terhadap nilai-nilai konservasi pada masyarakat. Lalu ketiga ada prinsip partisipasi masyarakat dalam koordinasi dan juga sinkronisasi program kegiatan antara stakeholder dan juga penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan kepada masyarakat.
Lalu yang keempat, itu ada prinsip ekonomi dalam membangun unit-unit usaha strategis di bidang ekowisata. Nah, tujuannya ini untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta sebagai sumber pendanaan alternatif. Lalu yang terakhir itu ada prinsip daya tarik wisatawan, yaitu mengembangkan paket-paket wisata yang melibatkan seluruh stakeholder dan juga untuk mengadakan event pariwisata dan juga budaya tahunan. Kemudian saya akan menjelaskan dampak ekowisata terhadap pengelolaan ekowisata dan masyarakat setempat. Jadi, menurut kami, dampak ekowisata bahari bagi pengelolaan yang melibatkan masyarakat dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat dan mengurangi kemiskinan, di mana penghasilan ekowisata adalah dari jasa-jasa wisata untuk pengunjung seperti ongkos transportasi, penginapan, penjualan souvenir, dan juga biaya buat pemandu wisata dan lain-lain. Dari hal ini, kita dapat melihat bahwa ekowisata membawa lingkungan dan budaya asli setempat yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga antar penduduk setempat yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan ekowisata. Jadi di kawasan ekowisata ini juga terdapat kawasan 3-in-1, yaitu berbuat satu dapat 3 manfaat. Nah, jika pemerintah dan juga masyarakat dapat mengembangkan ekowisata pesisir air laut dan laut, maka akan diperoleh 3 manfaat ini sekaligus, yaitu kelestarian sumber daya pesisir dan laut terjamin, terus ada kesejahteraan masyarakat meningkat, dan satu bonus, tidak perlu mengeluarkan biaya konservasi sumber daya pesisir dan laut, karena kelestarian sumber daya akan terjaga dengan sendirinya jika dikelola dengan baik. Sekian dari presentasi kami hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih.